Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu debat ke-10. Langsung saja. Main silat jangan pakai selimut. Dan cerat-cerit cerut. Pada debat kali ini kita diperlihatkan Pak Tua yang dipukuli kemarin. Dan ia pun melihat ke arah Yang Yu berkata, "Oh, hei Yang Mulia, apa yang kamu lakukan di sini berkeliaran di jalan pada malam hari?" Sambil terlihat kedua orang yang memukulinya pun terkejut berkata, "Apa? Iya Yang Mulia." "Hei Roland, apakah anak ini benar-benar kaisar negara Sia kita yang agung?" Lalu Roland pun menjawab, "Iya benar, kenapa?" Lalu tiba-tiba mereka semua pun terkejut berkata, "Panjang umur Yang Mulia, panjang umur Yang Mulia." Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Pak Tua, bagaimana bisa kamu mengenali wajahku?" Lalu Pak Tua itu pun menjawab, "Hehe, Pak Tua ini selalu melihatmu. Terakhir kali kita bertemu adalah ketika aku meminta anggur darimu." Di sana orang yang memukulinya pun berkata, "Yang Mulia, karena Anda ada di sini, Anda harus mengambil keputusan untuk kami. Orang tua ini, ia terlalu gila." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Katakan padaku, mengapa kamu bertengkar?" Lalu orang itu pun menjawab, "Orang tua ini telah nongkrong di sini selama 1 tahun terakhir. Dia minum sambil melecehkan orang-orang di jalan yang lewat. Tapi gelandangan ini tidak mau bergerak. Kami mencoba mengalahkannya, tetapi dia tampaknya menolak segalanya." Lalu temannya pun berkata, "Yang Mulia, Master Sekte sudah mengatakan jika tidak bisa mengusir orang tua ini, maka kami akan diusir." Lalu Yang Yu pun tersenyum berkata, "Apakah begitu? Hei Pak Tua, jika ada yang ingin kau ceritakan sekarang, lakukanlah, mungkin aku bisa membantu." Lalu orang tua itu pun berdiri berkata, "Apa yang perlu dibicarakan? Aku di sini mencari minuman dan koin dan hanya memohon untuk itu. Orang-orang ini akan selalu memberikan anggur dan uang untuk menyingkirkanku." Lalu orang yang memukulinya pun berkata, "Pak Tua, kau sama sekali tidak peduli dengan wajahmu. Akhirnya kau mengakuinya." Lalu Pak Tua pun menjawab, "Terus kenapa?" Dan di sana Yang Yu pun bergumam, orang tua ini terlalu jujur. Apa masalahnya sih?" Lalu Pak Tua pun berkata, "Tidak ada apa-apa untuk itu. Kulitku tebal. Pukulanmu tidak akan berhasil padaku. Taruhanku masih sama. Beri aku anggur dan 30 batu spiritual dan aku akan pergi. Simpel kan?" Di sana Yang Yu pun berkata, "Oh tentu, tetapi kamu harus setuju untuk tidak pernah kembali ke sini lagi ya." Sambil Pak Tua di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, "Ini untuk hari ini, besok berbeda lagi. Itu tidak akan berhasil." Sambil ia minum araknya di sana, lalu ia pun berkata lagi, "Ingin membeliku? Ingin menghentikanku datang ke sini? Itu mustahil." Sambil ia menatap ke arah Yang Yu dan ia pun berkata, "Ingin aku pergi secara permanen? 3 juta batu spiritual dan aku akan pergi selamanya. Apakah kita sepakat?" Sambil ia memberikan syarat di sana dan Yang Yu pun berkata, "Berani bicara seperti itu padaku? Perhatikan nadamu itu Pak Tua." Dan di sana orang yang memukuli pun berkata, "Orang gila sialan ini, biarkan aku membunuhnya sendiri dan urusannya akan selesai di sini." Dan orang tua itu pun tertawa berkata, "Dan aku telah mendengarnya ribuan kali. Lakukanlah kalau bisa." Sambil ia menantang orang itu dan ia pun berkata lagi, "Hidup dan mati, mengapa kamu terlalu khawatir? Minuman akan menyembuhkanmu nak." Sambil terlihat Yang Yu yang melirik ke arahnya bergumam, "Orang tua ini, dia baru saja dipukul tetapi memarnya sudah sembuh. Ilmu apa yang dia punya?" Sambil orang tua itu pun mengeluarkan sesuatu dari bajunya dan ia pun berkata, "Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa menjadi hantu lapar. Jadi orang tua ini akan makan dulu." Ternyata ia mengeluarkan sebuah bola kecil dari dalam bajunya dan di sana bola itu pun bersinar dan Yang Yu pun bergumam, "Tunggu, bagaimana pil itu muncul? Entah dari mana. Bukankah itu ada di ruang sistemku? Bagaimana bisa ada di sana?" Ternyata itu adalah pil Yang Yu yang berada di dalam sistem. Dan di sana Pak Tua itu pun berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi keluar dan mencari beberapa makanan." Sambil ia memperlihatkan pilnya itu lagi dan Yang Yu pun berkata, "Kamu berhenti sekarang." Pak Tua itu pun menjawab, "Apa Yang Mulia? Apakah kamu akan membayar makan malamku?" Di sana Yang Yu pun berkata, "Pak Tua, aku tidak mempermainkanmu. Kembalikan barang-barangku sekarang sebelum aku mengakhirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu?" Lalu Pak Tua itu pun tersenyum sambil berkata, "Hehe,
kenapa saat kematianku akan datang, aku akan membelikanmu anggur. Apakah kamu mau datang di sana? Yang Yu pun terkejut sambil berkata, apa nafas ini? Ternyata tiba-tiba Pak Tua itu pun menghilang dari hadapannya, dan Pak Tua itu pun berkata, jika kamu ingin aku mengembalikan barang-barangmu, datang dan tangkap aku yang mulia. Sambil ia menghilang di sana. Lalu Yang Yu pun bergumam, dia menghilang, siapa dia? Lalu ia pun berteriak, siapa kamu orang tua? Keluarlah! Sambil kita diperlihatkan bangunan di sana, dan Pak Tua itu pun berkata, jika Yang Mulia menemukanku, nanti Yang Mulia secara alami akan tahu siapa aku. Sambil terlihat Roland di sana yang berkata, orang tua itu berkata dia akan membeli anggur, mungkin dia akan pergi ke rumah anggur tepat di atas jalan ini. Dan Yang Yu pun berkata, apa? Di rumah anggur? Roland, ayo pergi, bawa aku ke sana. Sambil mereka pergi meninggalkan orang-orang itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Yu yang sedang berjalan. Lalu Roland di sampingnya pun berkata, Yang Mulia, itu di sini tempatnya. Dan Yang Yu pun berkata, sudah larut malam, pemabuk ini masih bangun, lantai 2 masih terang. Dan Roland di sana pun berkata, tempat ini disebut Happy Hour. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini pada malam hari. Jam kerja berubah dengan orang-orang ini. Sambil terlihat dari depannya seseorang pun berkata, selamat datang di Drunken Happy Hour. Berapa banyak orang yang akan hadir? Yang Yu pun menjawab, hanya kami. Lalu orang itu pun berkata, oh, pasangan yang datang di sini, duduklah tuan. Sambil terlihat Roland yang terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat ke arah Pak Tua yang dipukuli tadi, yang sedang memakan daging dan mabuk di sana. Lalu Roland di sana pun berkata, Yang Mulia, dia ada di sana. Dan Pak Tua itu pun berkata, hei bos, pukul aku dengan salah satu anggur perimu. Sambil terlihat pelayan itu yang terkejut, dan ia pun berkata, anggur peri? Minuman susu kami sendiri tidak murah, berapa banyak yang Anda inginkan? Lalu Pak Tua itu pun berkata, beri aku anggur 300 altar sekarang juga. Sambil terlihat pelayan itu yang terkejut berkata, hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Satu tamu hanya bisa mendapatkan 2 cangkir tahu. Lalu Pak Tua itu pun berkata, apa? Kau pikir aku tidak bisa membayarnya? Dan orang itu pun berkata, bukan begitu tuan. Tuan terkasih, kami memiliki minuman peri, tapi minuman kami hanya cukup untuk 1 altar karena kerumitan minuman. Juga, apakah Anda benar-benar punya cukup uang? Lalu Pak Tua itu pun menjawab, aku tidak punya uang. Hei, orang tua ini hanya tahu cara minum. Pembayaran akan diberikan pada orang kaya seperti dia. Sambil ia menunjuk ke arah belakang. Lalu pelayan itu pun berkata pada Yang Yu, tuan, apakah lelaki tua ini yang membayar minumannya adalah Anda? Dan di sana Yang Yu pun terdiam, dan ia pun bergumam, aku tidak tahu itu. Aku harus membayar 3 juta untuk membeli orang tua ini. Sekarang jumlahnya meningkat menjadi 2 kali lipat. Sungguh merepotkan. Dan Yang Yu pun menjawab, apakah orang tua itu mencoba menipu dan memanfaatkan kita? Dan Roland pun berkata, mungkin aku tidak tahu Yang Mulia. Dan kita diperlihatkan Yang Yu yang mengeluarkan kertas di sana berkata, di sini ini adalah tiket perak kekaisaran. Sambil ia memberikannya ke pelayan itu, dan pelayan itu pun berkata, aku akan menyimpan minuman peri untukmu. Tunggu aku ya tuan tamu. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang berkata, aku membelikanmu anggur orang tua. Sekarang kembalikan barang-barangku. Lalu di sisi Pak Tua itu pun malah tersenyum, dan ia pun berkata, terima kasih untuk minumannya Yang Mulia. Aku selalu ingin mencoba minuman peri. Dan Yang Yu mengatongkan tangannya berkata, ya terserah, berhenti tersenyum dan kembalikan barang-barangku sekarang juga. Sambil terlihat Pak Tua itu yang berdiri, dan ia pun mengeluarkan pil itu berkata, kamu ingin bola nagamu kembali? Benda ini sangat harum, sulit berpisah dengan item ini sekarang. Aku Culis yang memang sangat tergoda. Lalu Yang Yu di sana pun membayangkan seseorang sambil bergumam, Colo Siang, dia terdengar akrab. Dan Roland pun berkata, Anda adalah Colo Siang, pencuri yang tak terlihat, raja bajak laut, orang itu. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang terkejut mendengar kata-kata dari Roland, dan orang tua itu pun tertawa sambil berkata, sudah 30 tahun sejak aku mendengar tentang gelar keledai jelek itu, anak-anak masih ingat aku merasa terhormat. Sambil kita
kita diperlihatkan tangan kirinya yang bergerak dengan cepat. Lalu terlihat aura membara di sana dan menuju ke arah orang-orang yang duduk itu. Dan orang duduk pun berkata, "Hei, aku merasa jadi ngantuk. Aku juga." Sambil mereka tertidur di sana. Lalu Pak tua itu pun berkata, "Biarkan mereka tidur agar kita bisa mengobrol." Lalu Yang Yu pun berkata, "Roland, apakah kamu tahu orang tua ini?" Roland pun menjawab, "Dia adalah Raja Bajak Laut, pencuri yang tidak terlihat. Tidak ada yang melihat bagaimana dia mengambil barang itu. Jika dia menginginkannya, itu akan hilang. Dan meskipun dia hanya mencapai alam Emperor, tetapi teknik dan kultivasinya terlalu aneh. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia tidak pernah tertangkap." Lalu Yang Yu pun berkata, "Apa? Alam Emperor? Jadi apa kultivasinya sekarang?" Sambil ia melihat ke arah Pak tua itu yang minum arak. Dan di sana Pak tua pun berkata, "Diam, masa lalu itu sungguh menyakitkan." Dan Roland pun bercerita, 3 tahun yang lalu orang tua ini menemukan harta leluhurnya. Sayangnya kamar terlalu lapuk, tapi ruangan itu penuh dengan harta karun dan barang eksotis. Saat harta karun datang dan pergi, akan selalu ada kutukan dengan harta karun. Lalu Pak tua itu pun berkata, "Tidak hanya merusak kultivasiku, aku juga mengutuk hal ini." Sambil ia juga membayangkan di saat itu. Dan Yang Yu pun berkata, "Meski begitu, dengan kemampuanmu saat ini sudah cukup untuk menjelajahi kehidupan yang baik. Jadi kenapa repot-repot menjadi pengemis di jalanan?" Lalu orang tua itu pun menjawab, "Apakah kamu tahu jenis kutukan yang aku bawa?" Lalu Yang Yu pun berkata, "Apakah itu mengutukmu dan ibumu karena menjadi pengemis? Apakah itu membuat lelucon ibumu?" Di sana Pak tua itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Cukup dengan guyonanmu, nak. Kalau kau harus tahu, pemilik makam suka minum. Sebelum kematiannya, pemilik menginginkan 300 botol anggur tanpa menggunakan kemampuan apapun." Lalu Yang Yu pun berkata, "Dan bagaimana jika kamu tidak dapat melakukannya?" Dan Pak tua pun menjawab, "Jiwaku akan menjadi limbah untuk selamanya dan tidak pernah bisa masuk surga." Lalu Yang Yu pun berkata, "Apa maksud semuanya itu? Bukankah kamu masih hidup, Pak tua?" Di sana Pak tua itu pun berkata, "Apa maksudnya itu? Kenapa kau bicara tentang itu? Orang tua pun masih ingin pergi ke surga, tahu? Ngomong-ngomong, aku masih memiliki foto istriku sebelum aku mendapatkan kutukan ini." Dan Yang Yu pun berkata, "Oh, tunjukkan padaku." Sambil kita diperlihatkan foto istri dari Pak tua itu yang sangat menor. Dan Pak tua pun berkata, "Bagaimana dengan itu? Bukankah istriku cantik?" Dan Yang Yu pun berkata, "Hei orang tua, wajahnya." Dan Pak tua itu pun berkata, "Kamu harus melihat ibu mertuaku." Lalu Yang Yu pun bergumam, "Lukisan ini adalah kutukan yang sebenarnya. Lukisan yang jangan jelek sekali." Lalu Pak tua itu pun berkata, "Jika bukan karena kamu hari ini yang mulia, aku tidak akan berpikir aku bisa mengangkat kutukan ini seumur hidup. Hei, jika kamu mau, orang tua ini bisa mengajarimu beberapa gerakan. Katakan gerakan apa yang kamu inginkan." Lalu Yang Yu pun berkata, "Jadi skill macam apa yang kau punya, Pak tua?" Di sana Roland pun berkata, "Tuanku, kali ini Anda benar-benar mendapatkan manfaat dari hari ini. Raja Bajak Laut mengkhususkan diri dalam 2 skill seperti dewa. Satu kemampuan memungkinkan kamu menggunakan elemen Passeles untuk melihat dan tidak terlihat. Kemampuan lainnya adalah Ghost Hand yang terkenal untuk bisa meraih apapun yang terlihat." Di sana Yang Yu pun berkata, "Diam. Jadi..." Lalu Pak tua pun berkata, "Yang mulia, mengapa aku tidak mengajari Anda untuk menjadi bayangan, menjadi tak bergerak seperti angin dan pantulan, menjadi tidak terlihat? Dan kemampuan ini menurutku memiliki lebih banyak kegunaan untukmu." Lalu Yang Yu pun bergumam, "Pendapat orang mungkin menganggap tembus pandang berguna, tetapi bagiku, aku lebih ingin tahu tentang keterampilan Ghost Hand itu untuk dapat menembus penghalang sistem dan mencuri darinya. Aku yakin jika aku mempelajarinya, aku dapat memahami lebih banyak tentang dunia ini dan bagaimana sistem bekerja di dunia ini." Lalu ia pun berkata, "Tidak ada kesepakatan, ajari aku teknik Ghost Hand. Aku pikir yang satu ini sangat berguna." Dan Pak tua itu pun berkata, "Apakah kamu yakin? Aku pikir kamu lebih suka untuk menjaga hidup kamu. Kemampuan ini bisa menyelamatkanmu karena kamu adalah kaisar. Tapi baiklah."
Dengarkan Yang Mulia, inilah intinya. Teknik Gosen mempunyai ruang dan waktu tidak berguna. Itu memecahkan penghalang antara alam. Ada trik untuk ruang, itu bisa ditekuk, dibentuk ke kerangka. Tapi trik ini tidak bisa digunakan secara berlebihan. Mudah dimengerti, tapi sulit untuk dieksekusi. Mengerti Yang Mulia? Di sana Yang Yu pun tersenyum sambil berkata, "Oh, terdengar mudah sekali Pak Tua." Lalu Pak Tua itu pun berkata lagi, "Baiklah, biarkan orang tua ini menurunkan teknik secara langsung kepada Anda. 1000 perubahan teknik Ghost Hand," sambil ia akan menyentuh dahi dari Yang Mulia Yang Yu. Di sana terlihat aura membara yang akan menyentuh kepala dari Yang Yu itu, dan noti pun muncul, "Selamat kepada pengguna karena memahami kekuatan supranatural dari seni kelas surgawi, seni Ghost Hand yang hebat." Lalu Pak Tua itu pun berkata, "Latihan telah diteruskan kepadamu Yang Mulia, sisanya tergantung pada pemahamanmu. Aku tidak punya murid, kamu yang terakhir dari teknik Gosen Yang Mulia. Aku harap ini membantu." Lalu Yang Yu pun berkata, "Terima kasih senior karena mempercayaiku dengan warisanmu." Dan di sana Pak Tua pun berkata, "Haha, warisanku luar biasa kan? Jangan menjadi pencuri sepertiku Yang Mulia. Ambilkan aku anggur dan kita berpesta." Di sana Yang Yu pun berkata, "Apakah kamu membutuhkan bantuanku dengan kutukan makam?" Di sana Pak Tua pun berkata, Tidak. Orang tua ini tidak ingin berhutang pada yang muda seperti Yang Mulia. Orang tua ini biarkan dia menjaga harga dirinya." Sambil kita diperlihatkan ia yang mendekat ke arah Yang Yu, dan ia pun berpapasan sambil berkata, "Yang Mulia, waspadalah terhadap orang-orang di sekitarmu. Kamu harus diawasi, temukan orangnya segera." Dan di sana Yang Yu pun berkata, Apa yang kau maksud dengan itu Pak Tua?" Dan Pak Tua pun menjawab, "Aku sudah cukup mengatakan tidak baik berbicara di depan umum. Ingat apa yang aku katakan Yang Mulia." Sambil kita diperlihatkan bulan yang bersinar di malam hari. Lalu Roland pun berkata, "Apa yang senior katakan padamu Yang Mulia? Kamu tampak tanpa belas kasihan." Yang Yu pun berkata, Oh, tidak apa-apa. Dia memperingatkanku tentang orang-orang di sekitarku, mengatakan sesuatu tentang diawasi juga. Aku mencoba memutar otakku di sekitarnya, tapi aku tidak dapat memikirkan satu orang pun yang akan menyakitiku sekarang. Aku tidak bisa memahami apa yang baru saja dikatakan senior. Ada juga masalah orang-orang yang mencoba menyakitimu. Aku perlu mencari tahu siapa mereka." Lalu Roland pun berkata, "Hal-hal sering dirusak oleh politik. Mungkin pertemuan sudah beres. Apakah menurut kamu itu ide yang bijaksana?" Mungkin senior mengacu pada orang-orang seperti Pangeran Kedua. Pasti ada orang yang tidak suka Yang Mulia melakukan apa yang dia suka, dan sangat tidak dapat diprediksi. Aku yakin itu tidak akan cocok dengan beberapa orang. Lalu Yang Yu pun berkata, "Wow, kamu benar. Itu sebabnya kamu yang terpintar ketiga di negara kita ya." Sambil kita diperlihatkan mereka yang sudah sampai di depan rumah, dan Roland pun berkata, "Yang Mulia, ini tempatku. Terima kasih." Yang Yu pun menjawab, "Hati-hati, aku akan kembali ke istana dulu. Sampai jumpa." Sambil ia akan pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Roland pun berkata, "Tunggu Yang Mulia." Dan Yang Yu pun menoleh sambil bergumam, Aku tahu dia tidak bisa menolakku." Di sana ia pun menuju ke arah Roland. Lalu ia pun bergumam lagi, "Aku bahkan bisa mendapatkan pelukan dan ciuman kali ini. Aku hanya harus memainkannya seperti lelucon, bahkan jika ini tidak berjalan dengan baik." Dan di sana ia pun berkata, "Apa itu harimau betina? Apakah kamu sudah merindukanku? Baik-baik, aku akan menginap untuk menenangkan jiwamu." Sambil ia pede di sana, dan di sisi Roland ia pun berkata, "Apa, menginap semalam?" Sambil terlihat ia yang emosi di sana, dan ia pun bergumam, "Bajingan, apakah ini niat sebenarnya untuk membawaku keluar dan memberiku kelinci salju?" Sambil ia memegang kuping dari kelinci itu, dan ternyata kelinci itu pun dilempar ke arah Yang Yu. Di sana Roland pun marah berkata, "Dasar bajingan, kamu menipuku, kembalilah sana." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya. Di sana Yang Yu sedang duduk di singgasananya, dan Tuan Chan pun berkata, "Yang Mulia, mengapa Anda terlihat begitu cemberut? Putri Iblis telah datang ke istana kami." Sambil kita diperlihatkan lagi muka Yang Yu yang di sana memar akibat lemparan dari kelinci Roland itu. Dan Yang Yu pun berkata, Itu sudah lewat.
selalu mencari keuntungan. Aku pikir aku tahu bagaimana perempuan berpikir. Mungkin aku tidak tahu banyak. Mungkin putri ini akan melakukan hal sama. Wah, dasar wanita. Di sana Tuan Chan pun berkata, "Yang mulia, apa yang terjadi dengan wajah Anda?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Tidak apa-apa. Aku baru saja bertemu dengan harimau gila yang melempar kelinci ke wajahku. Harimau sialan itu sama sekali tidak mengertiku. Lupakan saja. Biarkan tamu itu masuk." Di sana Tuan Chan pun menjawab, "Yang mulia, itu aneh, dia tampak marah." Sambil kita diperlihatkan putri dari negara sebelah yang pernah diselamatkannya itu. Dan di sana seseorang dari belakang pun berkata, "Putri, maukah kamu mengizinkanku mengajari orang-orang Xia yang hebat ini? Mereka telah terlalu banyak menipu kita. Kenapa kita harus ke sini lagi? Anda hampir mati terakhir kali saat datang ke sini." Di sana putri pun berkata, "Yang Yu menyelamatkanku hari itu. Aku percaya takdir telah mempertemukan kita karena suatu alasan, dan bagian sebelumnya pada awalnya adalah salahku. Aku di sini untuk memperbaiki hubungan dengan negara ini." Lalu orang itu pun berkata, "Tapi putri, ayahmu menyuruhku untuk..." Dan putri itu pun menjawab, "Cukup. Diskusi ini selesai. Aku melarangmu untuk membicarakan ini lagi. Kita lagi di sini." Sambil mereka terlihat memasuki istana Dacia, dan seseorang pun berkata, "Yang mulia putri, tolong lewat sini. Kaisar sedang menunggu di aula istana." Sambil kita diperlihatkan pengawalnya yang bergumam, "Aku tidak percaya Pangeran Tiran ini mampu menjadi kaisar. Apa yang mereka pikirkan memiliki berandal ini sebagai kepala negara? Si bodoh ini mungkin akan menggunakan sang putri untuk mengerahkan negeri. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Yang tidak aku mengerti adalah sikap sang putri terhadapnya. Kenapa? Apa yang berubah? Dia masih kaisar gila. Aku yakin itu." Dan bersambung.